Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi etika dengan topik etika dalam perspektif agama part yang kedua. Bagi kalian yang belum mengikuti video pada part yang pertama, bisa klik link pada kolom deskripsi. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. 9 kaidah dasar di dalam agama ada istilahnya muamalah, adalah hubungan antar manusia. Ya. Jadi ada 9 kaidah dasar yang harus diperhatikan oleh manusia. Yang pertama adalah muamalah itu dibolehkan. Namanya jelas kita itu hidup di dunia, maka agama membolehkan hubungan interaksi antar manusia. Maka ketika kita berinteraksi antar manusia, kita itu tidak boleh pilih-pilih. Tidak boleh pilih-pilih. Kita di dalam interaksi dengan manusia, kita harus yang interaksi saja. Kan gitu. Kemudian, halal haram adalah haknya Tuhan. Maka kalau bicara di dalam etika, di dalam perspektif atau dari sisi agama, ini yang namanya halal haram, ini adalah hak Tuhan. Padahal tadi dasar dari akhlak atau etika itu adalah agama, akidah. Maka nanti ketika kita berhubungan antar sesama manusia, berarti mau tidak mau harus memperhatikan yang namanya halal dan haram. Nah, negara kita kebetulan sudah mengadopsi yang namanya halal haram. Jadi kita tidak perlu berpikir lagi. Kalau di negara-negara lain itu halal haram ini diselahkan oleh manusia masing-masing. Sehingga orang itu harus berpikir mana yang halal, mana yang haram. Maka tidak hayal di negara-negara yang tidak mengadopsi agama atau yang namanya sering disebut dengan sekulerisme, negara yang tidak mengadopsi agama, sering banyak terbalik. Nah, sering terbalik. Yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Padahal kalau itu terjadi, itu kalau di dalam agama itu namanya syirik. Nah, itu masuk kategori syirik. Yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Ini sering di daerah yang di negara-negara yang menganut sekulerisme. Kemudian, kalau etika di dalam agama ini juga melihat sesuatu itu yang bersifat najis dan melukai. Karena sifatnya yang najis dan melukai ini adalah dilarang. Najis itu gimana? Najis itu kotor. Najis itu kotor, bau. Nah, ini kadang-kadang ini kita itu mohon maaf, pernah ada iklan jatuh, belum 5 menit. Lalu dimakan. Ini sebenarnya ini adalah bertentangan dengan etika. Yang namanya sesuatu hal yang najis, kotor, itu dilarang. Karena apa? Ini akan melukai orang lain. Ini akan melukai orang lain. Maka ketika orang itu berbisnis menggunakan etika agama, wah luar biasa. Bisnis makanan. Maka ketika dia itu berbisnis makanan, ini dia akan hati-hati. Jangan sampai makanan dia itu kotor. Makanya apa? Chef-chef yang internasional itu, yang ahli masak, dia ketika memasak pakai apa? Kaos tangan. Dia pakai kaos tangan. Dia pakai kaos tangan sehingga apa? Makanannya itu bersih. Makanannya itu bersih. Bisa apa? Terhindar dari kuman-kuman. Ini adalah seperti itu. Nah, kemudian apa yang mendorong pada yang haram adalah haram.
Jadi kalau etika di dalam agama itu tidak hanya masalah yang itu sudah dicap sebagai haram, tapi masalah yang mendorong ke dalam haram itu adalah haram. Makanya kalau dulu di salah satu TV swasta itu ada Bang Napi. Kejahatan terjadi apabila ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, ya kan? Nah, itu sebenarnya tidak hanya sekedar suatu slogan, suatu joke, tetapi itu sebenarnya sesuatu hal yang real. Kenapa? Kesempatan untuk berbuat jahat itu berarti mendorong pada yang haram. Itu haram, maka kita harus menjauhi. Kita harus menjauhi. Nah, contohnya apa? Kita berbisnis, jual beli, tidak menggunakan nota, tidak menggunakan kwitansi. Ini kan berarti peluang untuk korupsi. Ini sudah haram. Maka ketika kita itu melakukan suatu kegiatan organisasi, di mana kita itu diberi kewenangan untuk mengelola uang, maka ketika kita itu melakukan transaksi, kita harus menggunakan apa? Kwitansi. Kita harus ada kwitansinya. Niat baik tidak bisa membuat yang haram menjadi halal. Nah ini kadang-kadang orang berpikir, lah yang penting kan niatnya baik. Hasilnya haram gimana? Ya itu resiko. Ini salah. Niat baik itu tidak merubah yang haram menjadi halal. Niatnya adalah korupsi itu membantu orang miskin. Korupsi itu haram. Niatnya membantu orang miskin. Itu bagus. Tapi yang namanya niat membantu orang miskin ini tidak bisa merubah korupsi tadi menjadi halal. Itu tidak bisa. Ya korupsi ya korupsi. Korupsi adalah yang haram. Maka tidak bisa. Ya namanya saya korupsi untuk membantu orang lain. Itu tidak bisa. Nah kalau dulu ada film yang namanya Robin Hood. Ya. Robin Hood itu seorang pahlawan ahli panah. Ya. Apa perilaku dia? Mencuri dari orang-orang kaya dibagikan kepada orang-orang miskin. Lah ini tidak beretika. Nah, jadi kalau di sini setelah belajar ini kita bisa tahu bahwa yang namanya Robin Hood itu tidak beretika. Walaupun niatnya baik membantu orang miskin, tetapi dengan mencuri itu jadi salah. Ini. Kemudian hal yang meragukan di dalam agama ini sebaiknya dihindari. Hal yang meragukan itu dihindari. Nah, jadi kalau di dalam agama itu semuanya harus pasti. Kamu ragu-ragu, dihindari. Tinggalkan. Nih. Lalu yang ketujuh adalah yang haram adalah terlarang bagi siapapun. Jadi kalau itu dikatakan haram, maka itu terlarang bagi semuanya. Tidak hanya tertentu, tapi semuanya. Kenapa? Karena sesuatu kalau itu dikatakan haram, itu pasti banyak masalah yang akan muncul. Ya. Jadi contoh, misalkan, korupsi itu haram. Wah itu kan cuma untuk yang orang-orang yang mengaku beragama dan taat beragama. Saya tidak beragama kok. Saya tidak punya agama, saya ateis gitu, misalkan gitu. Tidak bisa. Korupsi itu tetap haram. Baik itu seorang yang beragama maupun yang tidak beragama, itu sama. Korupsi adalah haram. Ini. Nah, kemudian yang ke-8, keharusan menentukan adanya pengecualian. Jadi di dalam muamalah atau hubungan antar manusia yang nanti membangun etika dari sisi agama itu ada pengecualian-pengecualian. Nah, pengecualian-pengecualian ini diperhatikan. Ya. Jadi diperhatikan betul pengecualian-pengecualian yang muncul. Nah, yang muncul di mana pengecualian-pengecualian itu nantinya itu ditoleransi oleh agama. Nah,
Ada yang ada pengecualian, ada yang tidak. Tapi kalau tadi yang saya kasih contoh tadi, korupsi, itu tidak ada pengecualian. Ya. Sampai detik ini saya belum menemukan, belum menemukan sebuah kitab agama manapun di dunia ini yang membolehkan korupsi dengan kondisi tertentu. Ini tidak ada. Korupsi itu semuanya haram dan itu tanpa pengecualian. Nih, kita lanjutkan bahwa di dalam agama, prinsip agama itu ada dua, yaitu adalah halal dan toyib. Halal itu berarti benar, toyib itu berarti baik. Jadi di dalam kegiatan beragama, di sini untuk masalah kehalalan, di sini harus kondisi yang benar di dalam memperolehnya dan atas apa yang diperlukan. Jadi ketika kita berbicara etika dari sisi agama, halal yang pertama, maka di sini kita di dalam contohnya di dalam bekerja itu kita dilarang korupsi. Kenapa? Karena perbuatan korupsi adalah perbuatan yang tidak benar. Kemudian prinsip di dalam agama yang kedua adalah toyib, baik. Baik di sini adalah berimplikasi kepada keadaan manusia dan sekitarnya. Jadi di sini arahnya kepada kondisi yang cukup. Nah, jadi bisa jadi apa yang kita lakukan itu masuk kategori halal, tetapi bisa jadi itu tidak toyib. Nah, prinsip halal itu ada mulai dari bahannya, prosesnya, sampai kontrak. Jadi bahannya itu harus halal. Jadi kalau misalkan kita membuat makanan, ya berarti yang ada labelnya halal, kan ya. Kemudian prosesnya. Kan. Jadi kalau misalkan ini jadi PNS itu halal kan. Jadi anggota dewan halal kan ya. Ini dari sisi bahannya kan. Tetapi ketika jadi PNS, jadi tentara, jadi anggota dewan, prosesnya nyogok, maka di sini termasuk tidak halal dari sisi proses kan. Jadi halal itu tidak hanya bahan, tetapi ada juga proses. Kemudian kontraknya, bahannya halal, prosesnya juga halal. Tetapi ketika melakukan kontrak, melakukan kontrak kita menghalalkan segala cara, maka bahan itu menjadi haram. Maka halal di sini harus mulai dari bahan, proses, sampai dengan kontrak. Sedangkan toyib, toyib di sini berhubungan dengan masalah tubuh, jiwa, individu sosial, jangka pendek serta jangka panjang. Ini adalah toyib. Jadi bahannya halal, prosesnya halal, kontraknya halal kan itu. Tetapi misalkan ya, dia melamar jadi tentara, ya, tentara itu halal. Prosesnya dia tidak nyogok, dia ikut seleksi sampai selesai. Halal prosesnya. Begitu setelah selesai, dia melakukan ikatan kontrak, kontraknya itu sah, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka dia bahan proses kontrak halal. Karena semuanya sesuai dengan kaidah agama. Tetapi ketika dia menjadi anggota militer, dia lupa bahwa tubuh dia itu tidak bisa, misalkan fisik yang terlalu berat, dia tidak bisa terlalu capek, kan itu. Padahal ketika jadi militer itu dia harus latihan fisik, harus memiliki setiap pagi itu harus olahraga dan sebagainya. Tubuh dia tidak bisa. Nah, dia tidak bisa terlalu capek, dia tidak bisa terlalu lelah. Maka ini
halal tetapi tidak toyib. Karena apa? Akhirnya tubuhnya selalu kelelahan. 3 sebab transaksi dilarang. Ada 3 sebab sebuah transaksi itu dilarang. Yang pertama haram karena zatnya, haram karena bahannya. Bahannya sudah haram, maka di situ semuanya menjadi haram. Selain itu haram selain zatnya. Haram selain zatnya di sini ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal. Misalkan di sini ada incomplete information, informasi yang tidak lengkap. Informasi yang tidak lengkap ini adalah contoh haram, ya, tetapi bukan dari zatnya, karena ketidaklengkapan informasi. Kemudian rekayasa supply, rekayasa penawaran. Jadi kita menjual barang, tetapi dengan tipu muslihat, ya, sehingga menarik pelanggan, menarik konsumen. Kita dapat untung, pelanggan dirugikan. Ini. Kemudian rekayasa permintaan. Sebenarnya produk kita itu tidak begitu laku, tetapi kita berusaha merekayasa seolah-olah produk kita itu laku. Nah, ini. Untuk apa? Untuk menarik minat dari calon-calon pelanggan. Ini ada rekayasa permintaan. Ini haram. Kemudian berikutnya adalah riba. Riba. Jadi ada riba. Riba itu membungakan. Melipat gandakan membungakan. Nah, ini adalah termasuk di dalam haram selain zatnya. Nah, transaksi yang ketiga yang dilarang itu adalah tidak sah karena akadnya atau atas perjanjiannya. Nah, di dalam perjanjian itu ada rukunnya, ada syaratnya, ya. Kemudian ada pernyataan akad. Nah, di dalam transaksi ini harus terpenuhi semuanya. Harus terpenuhi semuanya. Maka ketika salah satu unsur di dalam transaksi ini tidak terpenuhi, maka haram transaksi yang kita lakukan. Prinsip toyib atau prinsip sesuatu hal yang baik. Ya. Yang pertama adalah adanya kebenaran ini sebagai suatu kesatuan. Lalu kemauan bebas, tanggung jawab, serta keseimbangan. Jadi prinsip toyib ini adanya suatu kesatuan. Artinya sesuatu hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dipisahkan dari adanya kemauan bebas, tanggung jawab, dan keseimbangan. Jadi kalau tadi seperti contohnya adalah masuk ke kegiatan kemiliteran, ya hubungannya dengan toyib tubuh kita, maka di sini adalah menjadi suatu kesatuan. Kita tidak bisa kita misalkan masuk ke dalam ranah militer ya, kita kerja di sana tetapi fisik kita ini tidak sanggup untuk menjalaninya. Maka ini menjadi sesuatu hal yang terpisah yang tidak bisa dijadikan satu. Ini menjadi tidak toyib. Nah, kemudian di dalam prinsip toyib ini ada nilai dan prinsip. Apa yang nilai prinsipnya? Prinsipnya adalah keadilan. Jadi sesuatu hal yang toyib itu adalah harus adil. Adil ini bisa adil dengan orang lain, atau kalau tadi contohnya adalah kita masuk ke dinas kemiliteran, itu berarti adil bagi diri kita juga. Kita bisa masuk ke militer, fisik kita mendukung, maka ini adil. Ketika kita bisa masuk militer, tetapi fisik kita tidak mendukung, ya ini menjadi tidak
adil, kejujuran. Jadi kadang-kadang kita itu melakukan sesuatu hal, perilaku, tindakan itu berupaya meraih asa, tetapi kita tidak jujur atas kondisi yang sesungguhnya. Nah, tadi contohnya, misalkan tadi dia seleksi total sudah sampai kontrak bisa diterima. Tetapi dia tidak jujur bahwa fisik dia itu tidak sanggup untuk menjalani kegiatan kemiliteran. Nah, ini adalah berarti dia tidak melakukan ketoyiban. Nah, orang bisa jujur, ini harus ada keterbukaan. Dia harus berani berkata apa adanya, kan ini. Jadi kalau dia jujur, maka dia yakin bisa menjalani tes, tetapi fisik dia itu tidak sanggup ke sana, maka dia lebih baik mengundurkan diri, kan gitu. Kemudian profesionalitas. Nah, di dalam prinsip Thoyib itu profesionalitas. Profesionalitas itu adalah berarti sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Jadi sebagai contoh, saya seorang sarjana ekonomi, maka saya ngajarnya adalah ekonomi. Ketika saya disuruh mengajar misalkan matematika, ini bukan bidang saya, maka saya tidak akan melakukan mengajar matematika. Soalnya apa? Itu bukan bidang saya, walaupun saya bisa matematika. Nah, ini adalah prinsip profesionalisme. Kemudian produktivitas. Produktivitas itu berarti kita mengerjakan secara maksimal apa yang menjadi beban kerja kita dengan bisa menghasilkan hasil yang seoptimal mungkin. Ini adalah produktivitas. Dan hasil yang kita capai itu bisa terus meningkat dari periode yang pertama ke periode yang kedua. Kemudian moderasi, moderat. Kita juga harus bisa berlaku moderat. Artinya kita itu melakukan kegiatan itu kaitannya ini dengan balance, keseimbangan ya. Jadi kita harus mampu menerima masukan dan kita juga harus mampu memberikan suatu masukan kan itu. Dan walaupun kita itu menjadi seorang pemimpin, kita tidak istilahnya itu jumawa, tidak sombong dan sebagainya. Ini adalah prinsip-prinsip di dalam ketoyiban. Nah, di dalam pengembangan akhlak, supaya orang itu bisa menjalani kegiatan yang halal dan toyib tadi, sebagai dasar adalah akidah. Maka diperlukan pembangunan akidah agama itu secara mendalam. Agama itu harus dibawa kemanapun dia berada. Tidak agama cuma di tempat ibadah, tetapi agama itu dibawa kemanapun dia berada. Kemudian prinsip syariah. Ketika dia melakukan kegiatan, maka perlu adanya bimbingan dan latihan. Kan itu. Karena apa? Karena kalau tidak ada yang membimbing, tidak ada yang melatih, ini kodrat manusia itu nanti cenderung bisa melenceng. Makanya harus ada bimbingan dan latihan. Nah, kalau di lembaga negara siapakah yang membimbing dan melatih kan itu? Ya kan ada DPR itu adalah sebagai wakil rakyat itu adalah membimbing pemerintah kan itu. Nanti ada lagi yang BPK, BPKP itu adalah juga membimbing kan. Nah ini. Kemudian kalau kita bisa menggunakan akidah di dalam ranah syariah kita, di dalam perilaku kita, maka akan terbentuk akhlak. Akhlak yang sesuai dengan moral agama. Nah, maka nanti hasilnya adalah hasil akhir akhlak itu adalah akhlak yang solehah, akhlak yang baik, akhlak yang sesuai dengan tuntunan agama. Bukan akhlak yang tanpa agama. Jadi tidak bisa yang namanya agama dipisahkan dari akhlak itu nggak bisa. Kita melakukan kegiatan tanpa agama itu tidak bisa.
Kan itu. Makanya agama itu pasti dibawa kemanapun dia berada. Nah, jadi kalau dirunut, etika dibandingkan akhlak. Etika dibandingkan akhlak. Ini sebenarnya sama. Jadi kalau di etika itu namanya adalah benar salah, kalau di akhlak itu namanya halal haram. Jadi yang haram itu adalah pasti salah. Yang halal itu pasti benar. Nah, kalau di akhlak itu namanya toyib. Kalau di etika namanya baik buruk. Nah, ini adalah antara etika dan akhlak. Nah, di dalam pengembangan etika agama, supaya agama itu bisa menjadi etika yang dibawa di dalam kehidupan sehari-hari, maka akhlak ini perlu adanya yang namanya hukum agama. Jadi, apa yang menjadi hukum di dalam agama, di situ harus kita patuhi. Jadi, hukum agama itu berarti apa yang menjadi hal-hal yang wajib dilakukan menurut kitab agama dan apa-apa yang harus ditinggalkan menurut kitab agama. Jadi kita di dalam kehidupan, kita harus menjauhi semua yang dilarang oleh agama dan mendekati semua yang diwajibkan oleh agama. Nah, di sini hukum agama di sini ini dipadukan dengan moral kesehatan sosial. Artinya apa? Artinya ini pakai tanda tambah, ini berarti tidak dipisahkan. Nah, jadi ketika kita bersosialisasi di masyarakat, kita harus memakai pedoman apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh agama. Maka kita akan membentuk akhlak. Di mana nanti dengan kita menggunakan akhlak agama di sini nanti, kita akan bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Kita akan tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang toyib, mana yang tidak toyib. Akhirnya apa? Terbentuklah suatu etika. Ini etika yang di sini adalah etika dengan dasar agama. Nah, di sini agama itu mengatur akhlak manusia itu ada akhlak yang kepada Sang Pencipta dan akhlak dengan sesama makhluk. Ini adalah sesuatu balancing, sesuatu hal yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak bisa hanya melulu sama makhluk, melupakan sama Sang Pencipta, itu tidak bisa. Nah, akhlak kepada Sang Pencipta ini adalah intinya adalah ibadah. Ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Nah, ini harus kita lakukan. Nah, sedangkan akhlak dengan makhluk itu adalah bisa perseorangan, berarti akhlak kepada diri kita sendiri. Lalu akhlak kepada organisasi, ini bisa keluarga, masyarakat, perusahaan. Ini adalah akhlak yang terbentuk dari kita menggunakan kaidah-kaidah hukum yang ada pada agama. Jadi kita itu ingat kepada Sang Pencipta dengan ibadah, kita juga melakukan kegiatan sosialisasi dengan masyarakat. Makanya unsur-unsur etik yang terbentuk dari sebuah individu, ya, itu ada legal interpretation, ada unsur hukumnya, ya, ada faktor-faktor organisasinya, ada faktor individunya, di mana di sini ya ada faktor-faktor individu itu ada
moral development-nya, ada nilai personalnya atau personal value ya. Ada kemudian family influencer, berarti pengaruh dari keluarga ya. Kemudian poor information, poor influencer ya. Jadi miskinnya pengaruh berarti ini terlalu sering mengurung diri lah. Kemudian life experience, harapan hidup ke masa yang akan datang kan ya. Kemudian ada juga faktor-faktor situasional ya. Ada juga faktor-faktor situasional. Inilah yang nanti akan membentuk etika individu. Demikianlah pembahasan materi etika dengan topik etika dalam perspektif agama part yang kedua. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.